Welcome back to my YouTube channel. Lanjut, kita akan menyatukan dua bagian ini dengan menjahitnya menggunakan jarum tapestri. Sebelum menjahit, kita paskan dulu. Ini saya gunakan penanda. Sisakan 6 lubang sini untuk bagian atasnya. Lubang yang ketujuh kita kait dengan bagian pojok alasnya atau bagian pinggirnya ini. Kemudian luruskan, dan bagian sudut ini kita pasang juga penanda. Luruskan kembali, dan bagian yang ini sudut bawah ini juga dipasang penanda. Untuk bagian satunya kita biarkan saja. Lalu kita jahit mulai dari sini. Satukan dua bagian dengan menjahit lubang SC yang di atasnya ini. List SC-nya ini kita satukan. Kita bisa lepas penandanya. Kita rapikan dulu sisa-sisa benang yang ada di belakang. Lanjutkan menjahit sampai ujung. Sampai di sini kita berhenti dulu. Ini bagian yang belum kita list. Ini alasannya kenapa saya tidak melanjutkan membuat listnya, karena kadang kita salah hitung. Ini untuk menghindari kelebihan atau kekurangan. Tapi ini sudah saya hitung dan ini sudah pas, jadi saya putus benang di sini. Tapi teman-teman, jika misalnya ini kurang panjang bisa tambahin sendiri, atau misalnya kepanjangan bisa dikurangi. Tinggal kita rapikan dengan memutusnya. Kemudian kita lanjutkan membuat listnya dengan benang yang belum kita putus juga ini. Kita lanjutkan membuat listnya. Untuk bagian sudut kita isi 3 SC.
Sampai di sini kita slip stitch, kemudian putus benang dan rapikan benang ke belakang. Lanjutkan dengan menjahit kembali. Ini yang sudah kita list. Ini sisakan ada 6 lubang untuk bagian atasnya. Ini kita kasih penanda. Kita bisa lepas penandanya. Sampai di sini kita lepas dulu jarumnya. Hasilnya akan seperti ini. Ini baru bagian depan kita menyatukannya. Kemudian kita lanjutkan menyatukan bagian belakangnya. Seperti biasa sebelum menjahit kita luruskan terlebih dahulu dan kasih penanda. Sama seperti tadi, bagian atas ini kita sisakan 6 lubang, kemudian kasih penanda dengan ujung sini. Pastikan ini sama tingginya. Kemudian luruskan ini bagian sudut ini. Yang bagian ini harus lurus dengan sudutnya. Kemudian kita satukan dengan penanda. Bagian sudut ini juga harus lurus. Bagian atas ini juga sisakan 6 lubang. Kemudian satukan dengan penanda. Kemudian untuk menyatukannya kita jahitnya bukan dari atas seperti yang tadi. Kita jahitnya dari ujung, dari pojokan sini, pojok bawah ke tengah, pojok bawah ini ke tengah, kemudian baru dari atas ke bawah, atas ke bawah. Untuk sisa benangnya kita taruh di bagian dalam, kemudian kita bisa menyatukannya. Yang ujung tadi ini kita bisa mengikatnya, kemudian kita putus dengan korek. Seperti ini hasilnya setelah kita sudah menjahitnya, memutar. Kemudian lanjutkan kita jahit bagian atasnya. Ini kita rapikan dulu benang-benang sisa. Ini kita jahit dari sini.
Ini jaraknya ada 6 lubang juga. Kemudian langsung saja kita menjahit bagian yang sebelahnya. Seperti ini hasilnya, ini tengah ini untuk sleting. Kemudian lanjutkan untuk bagian sisi satunya, ini kita satukan juga dengan menjahitnya. Nih, seperti ini sudah selesai. Kita lanjutkan membuat tali untuk mengaitkan ring D. Selipkan benang di sini. Buat satu chain, kemudian di depannya ini kita buat SC. Isi ke 6 lubang ini dengan SC. Lalu kita buat lagi satu chain, putar rajutan, kemudian kita isi lagi di depannya dengan SC. Kita buat SC bolak-balik sepanjang kira-kira 12 baris SC. Atau secukupnya kita membuat untuk mengaitkan ring D. Ini kita sudah membuat tali untuk kait ring D-nya. Lanjut kita akan membuat tali untuk jinjingnya. Ambil benang, kemudian kita buat slip knot, lalu kita buat chain atau buat rantai sebanyak 8. Kemudian buat lagi satu chain, lalu isi ke 8 lubang ini dengan SC. Setelah sampai ujung, tambahkan satu chain, lalu kita putar. Kita buat lagi SC tapi di satu serat bagian luar saja. Ini bertujuan agar nanti hasil talinya tidak terlalu tebal. Sampai ujung, buat lagi satu chain, kemudian putar lagi. Nah, untuk ini kita tambahkannya di serat bagian sini, di bagian dalamnya.
Buat SC bolak-balik ini di satu serat sampai sepanjang kurang lebih 35 cm. Setelah itu kita akan menyatukan ini, dilipat seperti ini. Kemudian kita satukan kedua bagian ini dengan SC. Sebelumnya buat satu chain ya. Kemudian satukan dua bagian ini dengan SC sampai ujung. Bagian sini juga ini kita buat SC, lalu sisakan agak panjang benang. Yang ini bagian ujung satunya juga kita buat SC, sisakan benangnya. Ini berfungsi untuk menjahit di tas. Buat satu lagi talinya, ini seperti ini. Lalu kita satukan dengan menjahitnya menggunakan ini jarum yang tadi, jarum tapestri, kita jahit seperti biasa di sini. Oke, kita skip dulu karena ini jahitnya hanya menjahit biasa. Lanjutkan, kita akan membuat tali panjangnya. Buat slip knot, kemudian buat rantai sepanjang 5 rantai. Lalu isi rantai tersebut dengan SC. Kita akan membuat SC bolak-balik sepanjang 110 cm untuk tali panjang tas lempangnya. Setelah selesai, kita buat list keliling dengan SC agar rapi. Lanjutkan buat SC keliling sampai selesai, memutar sampai ke ujung sini. Oke, kita sudah selesai membuat step by step tas jinjingnya. Bagi teman-teman yang ingin tahu proses pembuatan inner dan pemasangan ringde sampai selesai, please komen di bawah ini ya. Jangan lupa like-nya. Oke, terima kasih yang sudah nonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.